ya Pak SBY menawarkan kepada Pak Amin. Ya. Karena saya udah bikin partai, Pak. Kalau Demokrat. partai saya lebih besar, Bapak jadi wakil saya. Ya. Kalau partai PAN lebih besar daripada partai saya akan jadi wakil Bapak. Ya. Bang Surya itu politisi tulen dan politisi yang mungkin orang nggak mikir diri sendiri ya. Pasti ada kepentingan. Tapi itu tidak lebih besar dari kepentingan bangsa. Ya, gini, kalau menurut saya Bang Surya itu memang dia ya itu tadi super konektor. Susah dia untuk jadi oposisi gitu loh. Dia mau jadi pengkritik tapi di dalam. Kalau di awal-awal itu Jokowi bekerja keras untuk konsolidasi politik ya, konsolidasi emosi di antara para pimpinan partai dan para petinggi di negeri ini. Pak Prabowo nggak perlu, otomatis ikut semua. Nah jadi hari ini apakah kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua Nasdem? Wacana itu menurut saya hari ini tidak. Tapi apakah kedepannya bisa akan terjadi keriuhan dalam politik itu awal 2028? Itu nanti kelihatan nyebrang-nyebrang itu. Iya. Di partai ini masuk sini dan kemana orang dari partai 8 di parlemen itu akan berlabuh? Menurut saya terbanyak itu di PSI. Partai pemenang yang berkuasa ketika sampai pada tingkat kekuasaan biasanya partainya tidak maksimal lagi. Hari ini saya belum melihat dari Gerindra yang betul-betul diehard Prabowo seperti Fadlizon dulu. Bela kepentingan Prabowo. Saya nggak lihat itu. Udah. Ingat gak suara kayak gitu Bang Rio? Suara Jeffrey Giovanni. Giovanni. Iya. Jadi waktu Partai Nasdem itu pecah dua, ya kan, kubunya Surya Paloh dan kubunya Haritanu gitu. Bang Petrus Rio pasti tahu banget nih cerita bagaimana gejolaknya ketika itu ya. Jadi ternyata saya diceritain sama Bang Jeffrey, dia ketemulah sama Bang Surya. Pas ketemu sama Bang Surya, Mas BAM, dia bilang saya nggak ikut-ikut Bang. Kau pasti akan ikut teman kau orang kaya itu, katanya kan. Saya nggak ikut-ikut Bang. Gitu. Ternyata benar. Habis itu Bang Jeffrey bikin PSI kan. Tapi itu mesti ceritain tuh siapa Jeffrey Giovanni, karena nggak semua orang tahu. Nanti siapa Bang Rio yang lebih kenal kan, ya kan. Dari ketika dia diriin PAN ya. Iya. Terus PSI, bikin PSI. Habis itu nikahan lah ponakannya Bang Surya, Reno Barak di Jepang. Bang Jeffrey datang di situ. Terus disitulah ketemu lagi sama Bang Surya setelah sekian lama nggak ketemu, ya kan? Terus Bang Surya ngomong gini, Giovanni, ternyata kau benar, kau tidak ikut-ikut. Iya. Gimana Bang ceritanya? Nggak, sebenarnya gini, itu kan kita kalau bicara tentang perpecahannya HT dengan Bang Surya, tentu harus dimulai dengan pertama kali proses masuknya. Gitu nih. Jadi latar belakangnya itu adalah ketika partai ini sudah jalan, kemudian akan diverifikasi oleh KPU, tinggal pengumuman. Itu saya diajak oleh Bang Surya sama adik iparnya si bapaknya si Reno. Ya. Cano, Bang Cano untuk ketemu Haritanu di Hyatt. Sambil tahun berapa nih Bang? Itu tahun 2011. Ya. Pertemuan pertama itu saya selaku ketua umum yang berproses mendirikan partai ini untuk menjelaskan kepada Mas HT itu sampai di mana progres partai ini. Nah, saya jelaskan bahwa partai ini dibangun hanya dalam waktu 3 bulan, itu terpenuhi 100% di provinsi, 100% di kabupaten, 492 kabupaten dan 34 provinsi waktu itu. Ini udah jadi partai ya Bang ya? Sudah. Ya, tanggal berapa jadi partainya Bang? Itu 11, kalau jadi partainya mulai saya bikin itu pada akhir 2010. Setelah sebelumnya Ormas ya?
Ormasnya berdiri terus, Bang Surya ketuanya. Yang pertama ormasnya tahun 2009 ya? Atau Itu 2010 awal. 2010 awal. Setelah Iya. Golkar, Bang. Mas. Februari 2010. Iya. Oh. Bang, tapi kan waktu itu syarat bikin partai nggak serumit yang abang Iya. ngomongin ini gimana ceritanya? Iya, Desember 2010 keluarlah undang-undang partai politik baru yang mensyaratkan untuk berdirinya sebuah partai politik itu tidak cukup hanya sekedar 50 orang berkumpul di notaris. Ya. Tadinya cukup. Cukup. Partai politik peserta pemilu Peserta kan. pemilu, Kalau ya. partai politik aja oke. Oke. Jadi syaratnya untuk menjadi peserta pemilu itu harus 100% lengkap di semua provinsi. Kalau itu masih oke lah. Itu Kemudian 75% di kabupaten kota. Wow, berat tuh ya. Ya. Kemudian 50% di seluruh kecamatan se-Indonesia. ini yang kemarin pemilu kemarin tuh sempat ada ribut-ribut kan, Gelora yang dibilang dilolosin, Ya. PSI dilolosin. Ya. Memang berarti kan itu aturan yang sebenarnya dibuat untuk supaya orang nggak ada yang bisa menuhi dong. Iya. Jadi saat pertama itu isunya untuk menghadang Nasional Demokrat Iya. untuk lolos menjadi sebuah partai politik. Iya. Ya, karena pada waktu itu begitu masifnya Nasional Demokrat ini di mana-mana Sebagai ormas. sebagai ormas ya. Siapa yang mau menghadang, Bang? Ya mungkin rejim yang berkuasa pada saat itu ya. Itu rejim Pak SBY. ya? SBY. Ya Pak SBY. Kan dia memang Partai Demokrat kan ya, memang Demokrat. berhadapan sama Bang Surya Pak SBY Ya, itu kan. itu Iya poinnya. kan? Belum selesai di Golkar, udah selesai di Golkar dilanjutkan di Nasdem kan gitu kan pertempuran kan. Nah, Jadi bukan Golkar yang hadang atau Golkar juga. bukan. Jadi ada soal-soal lain lah yang mungkin ya tanda petik untuk menghadang ini jangan jadi partai. Oh, karena ideologinya mirip ya sama Demokrat ya. Iya. Dan Hampir sama. Bang Rio sempat cerita di episode sebelumnya bagaimana dulu Bang Surya itu dekat banget sama Pak SBY, kemudian setelah menang merasa ditinggalkan kan gitu kan Bang kan? Ya. Iya. Jadi merasa ditinggalkan itulah maka dengan kemarahan dalam tanda petik itu sungguh-sungguh supaya partai ini bisa lolos sebagai peserta pemilu. Ya. Nah kita bikin waktu 3 bulan selesai lah ini. Nah pada waktu mau diputuskan oleh Kumham 11 November 2011 itu kita mengadakan rakernas yang pertama yang lengkap total di seluruh Indonesia. Nah saya menjelaskan pertemuan pertama sekitar Juli kepada Mas Ate dingin aja. Dia nggak tanggapin, nggak apa, terus kita minum wine sambil nigang, dan nggak ada kesan mendukung atau apa, Nggak pakai sigar, Bang, cuma wine Pakai doang. sigar. Cuma pakai sigar wine. Pertemuan pertama dia dengar, lah saya pamit, saya udah jelaskan karena saya harus selesaikan pekerjaan. 2 minggu kemudian dipanggil lagi, bagaimana progresnya? Kau jelaskan dulu lah, Akario kepada Haritanu ini, saya jelaskan lagi, ini progresnya gini. Pada bulan awal November kita akan melakukan Rakernas Indonesia. Dihadiri hampir 5.000 orang, 3.500 organik struktur. Saya bilang sama Sate, Mas kalau Mas ketemu orang banyak dan kemudian tatap muka itu biasa. Berpidato depan 3.000, tapi ini pidato mewakili seluruh Indonesia dan berbondong-bondong datang pada satu titik. Itu beda impactnya. Kalau bisa Mas Sate hadir lah. Itu saya bilang kapan? Besok. Wah saya nggak bisa, saya ke Singapura. Gitu. Ya sudah, saya kasih undangan. Malamnya ditelepon saya sama Arya Sinulinga. Bos, ini bos saya mau hadir. Oh akhirnya mau hadir. Nah, akhirnya mau hadir. Saya bilang serius, ya. Tapi apa ininya? Isi pidato. Ya, bosnya kasih pidato nggak? Saya kasih pidato. Jabatannya apa? Sebentar, saya tanya dulu. Tanya, Bang, itu Arya nelpon tanya Mas Sate jabatannya apa? Menurut kamu apa Rio? Ada Bang, kita bikin Dewan Pakar aja. Ketua Dewan Pakarnya Haritanu. Anggotanya, biar dia cari sendiri aja Bang. Cocok juga, kasih aja. Ya. Saya telepon Nasional Ketua Dewan Pakar. Dan besok kita beri kesempatan Mas Haritanu untuk menyampaikan gagasan dia soal partai ini. Oke, datanglah. Ketika datang itu saya pidato pertama, kemudian Mas Sate, kemudian baru Bang Surya. Dan tanggapannya pada waktu itu luar biasa memang. Di mana 2 pemilik stasiun TV bergabung jadi satu ya. Kemudian nasionalis ya, antara Aceh kemudian turunan Tionghoa itu turunan Surabaya itu bikin impactnya luar biasa. Nah, itu yang sejarah masuknya. Dalam perjalanannya partai ini lolos. Nah, kemudian kita mau kongres. Nah, di kongres itulah itu Bang Surya akan menjadi ketua
Mas HT tidak setuju ada kongres. Sebaiknya tetap saja Rio ketua umum, Rofik jadi sekjen, kita para senior di belakang membackup ini karena ini kan newcomer nih. Itu pasti publik akan melihat partai ini sebagai satu-satunya partai yang lolos. Daripada kita para senior ini itu akan lebih baik anak-anak muda ini. Itu menurut Mas HT waktu itu. Sehingga pada waktu pertemuan itu ada Mas HT, ada Mas Cano di Hyatt, nggak ketemu titiknya, tetap bertahan. Apa yang membuat Bang Surya nggak mau terima Bang dengan proposalnya Haritanu ini? Ada mungkin ya menurut saya ada kekhawatiran nanti bisa partai ini dikuasai oleh Mas HT lah, mungkin agak begitu ya. Jadi yang paling pasti dipegang sendiri. Takutnya nanti mempengaruhi yang lain. Karena yang lebih kuat dari yang bisa ngimbangin Surya Paloh waktu itu cuma Haritanu kan. Ya. Jadi lebih safety lah kalau dia pegang. Ini kan soal merasa Padahal nyaman. sebelumnya Bang Rio ketuanya. Saya ketuanya. Iya. Sampai partai ini lolos lah. Iya. Nah saya sih nggak ada masalah. Bang Surya memang saya pikir pas untuk menjadi ketua umum agar partai ini besar. Nah ketika saya putuskan kongres tetap jalan, HT langsung mundur mengajak yang sekjen si Rofik untuk keluar. Dan Mas Jeffrey juga keluar. Bikin partai sendiri ya. Bikin ormas dulu mereka. Dan ormas tapi kan Mas HT kan gabung sama Hanura waktu itu. Bikin Win HT dan sebagainya. Caleg-caleg taruh di Hanura. Dia naik bus ini kan. Bapak tak kenal saya enggak? Kenal siapa? Ahok katanya. Ada videonya ramai kan waktu itu kan. Itu jadi proses itulah yang akhirnya setelah gabung sama Hanura kemudian tidak berhasil jadi presiden, akhirnya bikin partai sendiri. Nah kemudian Mas Jeffrey ngelihat HT bikin partai ini mungkin nggak pas juga, akhirnya bikin sendiri PSI itu. Jadi PSI dan Perindo itu asli dari darah dagingnya Nasdem yang tidak ketemu cara mengelola partai aja sebenarnya. Jadi udah tidak bersahabat, tetap bersahabat, tapi kita berbeda dalam cara mengelola. Tapi bukannya Pak Surya Paloh sama Pak Haritanu emang hubungannya juga agak-agak gitu ya? Ya, saya sih enggak, tapi mungkin dulu sebelum ada Nasdem pun ada hubungan yang inilah. Tidak mesra banget lah. Tidak mesra banget lah. Ada itu soal, apa Mas? Ya, ada soal Indonesian lah, ada soal apa. Ada urusan bisnis juga zamannya. BLBI. Itu jadi memang tidak ketemu lah. Pernah ada urusan bisnis lah. Seketemu-ketemunya ya bikin Nasdem inilah. Itu seketemu-ketemunya ya. Itu pun Rosano Barak yang menjembatani. Persisnya soal inilah, soal warisan dari keluarga Cendana lah. Ya, tapi Rosano Barak itu berarti punya peran yang besar juga di belakang Bang Surya ya berarti. Menemukan Haritanu dengan Bang Surya. Tapi gini Bang, ada yang mengatakan bahwa bisa jadi ya yang menjadi penerus Bang Surya di Nasdem itu Reno Barak katanya. Saya dengar itu. Ya, saya sih belum dengar sampai saat ini ya. Ya maksudnya bagi orang politik kan itu ini cerita apa gitu kan. Tapi kan kalau dari cerita Abang ini bagaimana keterlibatan Rosano Barak di dalam pembuatan Nasdem ini ada jejaknya ternyata memang ide itu dihembuskan gitu loh maksud saya. Jadi nggak kosongan-kosongan banget gitu loh. Ya, itu dia terlibat kok, teman tidak kelihatan. Dan Bang Rosano mengatakan bahwa saya bukan orang politik, tapi saya membantu bagaimana perjuangan untuk mendirikan partai ini bisa terjadi. Orang yang ternyata maksudnya gini, Rosano Barak, Reno Barak itu orang yang mengerti DNA Nasdem gitu loh. Oh ngerti. Ya itu loh, bukan orang yang memang tidak ada hubungannya tiba-tiba dihubung-hubungkan bukan kayak gitu kan. Dan juga masih punya jaringan dengan keluarga Cendana ya. Jadi kalau orang Rosano Barak di Nasdem itu yang tulen itu ya Jeffrey itu. Bang Jeffrey itu Rosano Barak. Gitu. Rosano Barak tulen itu. Itulah yang menjadi penghubung Bang Jeffrey ke Bang Surya berarti. Ya. Lebih dekat ke Rosano Barak. Gitu. Gimana ceritanya bisa dekat mereka Bang? Tahu nggak ceritanya? Rosano Barak sama Jeffrey. Itu kepada soal pada zaman Bimantara dan mertua Jaksa Agung. Iya. Situ jadi. Iya, Bang Jeffrey masih bagian dari
menantu Jaksa Agung. Iya, kekuasaan Orde Baru kekuasaan lah Orde ya. Baru. Iya. Jaksa Agung yang mana sih? Singgi. Oh, Pak Singgi. Iya, kan mantunya Pak Singgi. Iya, kan, iya, Tuan Mas Singgi. Jadi ya zaman itu kan pengusaha Pokoknya geng menteng lah ini ya. lah itu kan ketemu ya. Jadi Jeffrey selaku anak muda itu yang sering panggil mereka untuk ya mungkin ada urusan-urusan lah. Iya. Kira-kira gitu. Kayak Eros Jarot dulu kan pemain band di geng menteng. Kalau dia sebagai apa pemain band juga enggak? Enggak. Jadi Bisnis kali ya. bisnis. Jadi apa sebagian perjalanan bisnisnya Jeffrey itu nggak bisa terlepas dari Perusahaan Barat. Bidang apa waktu itu Bang bisnisnya? itu. Dia pernah kerja di bank waktu itu kan. Nah, kemudian apa bantu-bantu kelompoknya apa Bang Rosano sama si Alin. adiknya Bu Butin. apa namanya kerja tunggal grup. Oh, Gajah Tunggal. iya. Bu Ici. Ya. Si Reza Uban Pak. Iya. Itu grupnya Jeffrey lah. Jadi anak muda yang memang Deal maker ya. Nah itu kira-kira ya. Dan karena gini kan ya memang saya coba membayangkan ya Bang ya. Kalau zaman itu kan ini kan gajah-gajah semua nih ya kan. Ada satu anak muda yang posisinya lebih lemah di antara yang lain, dianggap intelek gitu ya. Kemudian bisa dipercaya sama semua kan punya gitu. Dan orangnya menyenangkan bagi semua punya orang. kemampuan diplomasi. Kemudian Pokoknya orang Minang banget lah ya. Minang banget. Cara berpikirnya Minang. Ganteng pula. Jadi penampilannya sih oke gitu. Buat para senior ini untuk bantu-bantu lah kira-kira gitu ya. Dan percayalah sama Bang Jeffrey. 100% percaya itu. Iya. Dan Itu. dan waktu itu Mas Bea ya banyak orang yang nggak tahu Bang Jeffrey itu kan pendiri PSI. Tapi sebenarnya Bukan pendiri dia. Apa? Dia membajak PSI. Iya. Ya, jangan gitu, aku lebih duluan nih pendiri PSI. ya, kalau sekarang kayaknya dibajak juga tuh. Dibajak balik. Aku sama almarhum Bung Marwi Tular termasuk yang awal-awal. Tapi gini, banyak orang nggak tahu Mas Bea ya. Apa namanya Bang Jeffrey pendiri PSI yang mana di ruang publik itu kan berhadapan sama Anies Baswedan. Dan Bang Rio pasti tahu yang membuat Anies Baswedan jadi deklarator Ormas Nasdem itu Ya Jeffrey. iya Bang Jeffrey. Nah, gimana ceritanya? Oh, enggak, dan juga jangan lupa Bang Jeffrey satu lagi. Dia dekat dengan keluarga istana, tapi dia pendiri membantu Amin Rais bikin PAN. Ya. Iya. Yang Amin Rais boleh dibilang ikut menjatuhkan. Ya, jadi Gak, emang maksudku aku ingin menggambarkan bahwa Bang Jeffrey ini dianggap baik oleh semua kekuatan politik gitu. Gitu lah Dan maksudnya. sebagai bidannya banyak Deal partai. maker, deal maker, Banyak partai ya. ya. Gimana Bang soal Anies Baswedan dulu Bang? ya setahu saya Jeffrey itu nggak ada musuhnya pesan saya ya. Nah, dan ketika saya bertemu Anies pertama kali tahun 2002 itu di kantor Jeffrey, dikenalkan oleh Jeffrey, baru pulang dari Amerika ya. Kemudian kalau dulu ingat Save Our Nation, Ya, saya di Metro TV itu Celi dulu bawa. Ya, sama Celi. Ya, ketika ada masalah soal quick count waktu itu SBY menjadi presiden hitung cepat zaman itu baru pertama kali nih. Iya, itu ilmu baru lah. Dan Celi kata selamat kepada SBY menjadi presiden. Itu bikin marah orang ya. Lebih tepatnya marah Bu Mega. Karena kayak begitu. Bang Celi kan sama Bu Mega waktu itu. Jadi, akibat itulah supaya Save Our Nation itu Save Our Celi akhirnya kan. dia sudah ganti. Itulah Anies lah pengganti dari Bang Celi. Bang Celi itu, dan itu ada peran dari Jeffrey juga untuk meletakkan Anies di situ. Jadi menurut saya dulu para anak-anak muda yang sekolah di luar negeri, termasuk Raja Juli, ya di Brisbane waktu itu. Saya pernah ke sana. Muhammadiyah tuh ya. Muhammadiyah itu link-link itu semua terkonek dengan Jeffrey. Iya, saya ingat tanya itu lintas agama, kelompok lintas agama ya. Saya tanya, dan Jeffrey tanggung jawab dulu. Dia bantu semua, pulang pun mereka bantu. Kemudian saya ingat Jeffrey ngomong bahwa ini anak-anak muda kita bikin untuk menjadi opinion leader. Termasuk EF kalau nggak salah ya. Masuk EF. Jadi opinion leader, anak muda yang tinggi ngomong, nah itu yang dipimpin dan itu sebab terkonek pada Jeffrey.
Jadi dia titipkan di Metro, titipkan di TV1, titipkan. Iya. Jadi bagaimana Celi dulu menjadi lead banknya Metro Indonesia, Media Indonesia, ya. Media Group. Oh dia yang ke Bang Surya Paloh ini? Iya, bagaimana Celi dikenalkan kepada Bang Surya, jadilah lead banknya Media Group. Semua anak muda pintar-pintar ini dibawa ke. Nah, saya ingat cerita tahun 2004, Bang Mas BAM. Jadi waktu itu ada dua kekuatan penting waktu itu sejelang Pilpres 2004. Yang satu itu Pak SBY, mantan Menko. Ya. Yang satu lagi mantan Ketua MPR, Amin Rais. Mantan aktif belum anggota Ketua Muhammadiyah, aktivis reformasi yang sangat populer, Pak Amin Rais. Nah, kalau dua ini ketemu nih, capres cawapres ini, kemenangannya peluangnya pasti lebih besar karena dua-duanya dianggap tokoh reformis, Mas Bea. Iya kan? Waktu itu Pak SBY dianggap jenderal yang reformis, Pak Amin Rais sipil reformis gitu ya. Dan dua-duanya Mas BAM itu bisa makan sarapan pagi di rumahnya Jeffrey. Iya, itu cerita itu Bang. Jadi dia benar-benar bandar ya. Bang Rio tahu tuh kan cerita itu kan. Nah, ini saya mau minta konfirmasi Bang Rio nih. Saya dapat ceritanya bahwa waktu itu jelang Pilpres Pak Amin mau Pak SBY yang jadi wakilnya. Ya. Pak SBY pun juga begitu, mau Pak Amin jadi wakilnya. Iya kan? Habis itu di pertemuan itu ya Pak SBY menawarkan kepada Pak Amin. Karena saya udah bikin partai, Pak. Kalau partai saya lebih besar, Bapak jadi wakil saya. Kalau partai PAN lebih besar daripada partai saya akan jadi wakil Bapak. Iya kan? Nah, akhirnya waktu itu Demokrat lebih besar. Lebih besar 0, iya, 7,1. Lebih besar di suara apa di kursi? Di suara. Iya, Kalau kan? di kursi? Kursi besar Demokrat. Oh, iya. Dua-duanya jadi. Dua-duanya ya. Iya, jadi Demokrat lebih besar lah intinya. 7% ya. Walaupun tidak begitu jauh sih. Nggak jauh. Sekitar 7% 0,0 lah ya. 6,9 sekian itu sama 7, sekian. Ya, tapi itu nggak terjadi karena Pak SBY minta Pak Amin yang jadi wakilnya dan itu nggak terjadi lah ya. Pak Amin nggak mau ya? Nggak mau. Padahal udah ada kesepakatan sebelumnya. Tawaran itu proposalnya Pak SBY. Yang kalau yang saya dengar Pak Amin juga tidak mengiyakan dan tidak menidakkan. Nggak mau. Iya benar kan Bang? Jadi iya kan? Karena tidak ketemu siapa yang jadi presiden dan jadi wapres, maka jalan keluar yang ditawarkan adalah siapa partai paling besar. Ini pemilu belum terjadi nih. Siapa yang paling besar jadi presiden, yang kecil jadi wapres. Jadi nggak usah lagi kita berdebat presiden wapres, partai yang menentukan. Tapi karena selisihnya terlalu tipis. Pak Amin nggak mau, bukan nggak mau sebelumnya. Sebelumnya udah nggak mau. Nggak bisa, tetap saya niat maju Dan presiden. saya dengar cerita Bang, mungkin benar apa enggak nih. Pak SBY udah ngomong ke Pak Amin dalam 3 bahasa. Pertama pakai bahasa Indonesia nggak ditanggepin, habis itu Jawa halus, habis itu pakai bahasa Inggris nggak ditanggepin tiga-tiganya. Bener nggak Bang? Karena gini, itu waktu itu Bang ini lagi di PAN ya. Aku ketua PAN Bengkulu, Jeffrey ketua PAN Bali. Jadi kita sudah Jeffrey perwakilan Amin Rais nih sama Bang Rio nih. Kan? Gitu. Jadi memang iklim atau cuaca politik zaman itu Amin Rais lebih besar daripada SBY. Ya karena dia merasa matahari lah ya. Matahari. Dan kemudian sosok itu lagi ini betul. Jenderal juga hormat pada Pak Amin. Gunawan Muhammad aja jadi pendukung utama kan. Pendukung utama. Jadi sedangkan ini kan baru leading dalam survei disebut nama Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kita pun aneh dari mana namanya kok bisa tiba-tiba muncul. Roket ya. Ini barang baru kan. Kita udah invest banyak di Amin Rais pula kan. Saya ingat survei LP3IS tahun 2002 itu nyampaikan kepada kita ini ada nama aneh nih. Disebut-sebut di kalangan petani dan nelayan daerah Jawa ini. Jawa ya. Pati. Keluar nama Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa itu? Belum SBY loh. Belum. Itu bukannya gara-gara dizolimi TK waktu itu? Sebelum. Itu kan 2003 nih. Di 2002 itu disebutkan alternatif banyak nama. Ada nama SBY 2%. Tapi kan karena tidak pernah tersebut dan tidak pernah teridentifikasi, ini siapa gitu? Kok tiba-tiba muncul di nasional? Oke, dia mantan Kasdam atau mantan apa, tapi kan nggak populer lah. Dan dia pernah ikut konvensi kan ya? Nggak ikut. Nggak jadi dia akhirnya mutusin bikin partai.
Tiba-tiba itu kita nggak mungkin lah Pak Susilo Bambang siapa lagi nih. Nah itu ternyata jalan-jalan itu naik sampai 3-4% pada waktu Pak Amin juga membesar. Iya. Jadi kita pun kan survei nggak seperti Sekarang. hari ini kan. Iya, providernya belum sebanyak sekarang kan. Jadi kalau Pak Amin waktu itu masih pede dan menolak untuk Wajar ya. Partai Demokrat sama PAN diadu itu Masih wajar. wajar lah dia. Waktu itu Pak Amin maunya siapa wakilnya? Maunya SBY. SBY maunya Pak Amin. Selain Pak SBY siapa ada alternatif? Belum ada. Belum ada alternatif. Ini dua reformis nih. Reformis militer sama reformis sipil. Jadi Mas Jepri itu mikir bagaimana Menarik kalau dua sebetulnya ya. digabung. Kalau itu digabung mungkin Menarik ya. menarik. Gitu. Iya. Nggak ketemu sayangnya. Nggak Hanya soal partai siapa yang paling besar. Iya. Sehingga belakangan kan Pak Amin maju sama Pak Suswono. ya Pak Suswono. Ngambil nasionalisnya. Ya, GMNI kan. Ya. GMNI sama Pada urutan HMI. kelima waktu itu. Nasionalis agama jadi. Ya. Menang kan di Sumatera Barat, Mas, ya kan. Iya. Tapi itu ini ya, waktu itu memang ada upaya untuk ke arah situ dan memang sebagai anak muda, Jeffrey ada di pusaran itu waktu itu, Bang ya. Jadi gini. Saya pikir kalau anak muda di zaman itu ya. Ya. Di zaman itu anak muda belum berumur 40 tahun. Belum. Itu udah ngatur-ngatur di tingkat elit. Pilpres lagi kan. Dan masuknya mudah aja. Masuk ke sini, masuk ke situ. Modalnya Gampang. karena paling dipercaya oleh semua orang. Percaya. Kemudian mungkin tampak ada komunikasi bagus, semua nerima gitu. Tapi kan ada satu hal yang di Jeffrey, dia juga nggak pengen jadi sesuatu apapun. Iya. Nah itu yang orang jadi Tidak merasa terancam ya. Nah, dia nggak pengen jadi menteri, nggak ada. DPR mundur. Dia pengen jadi pengatur aja ya. pengatur. Dalang. Dalang. Jadi waktu di DPR dulu, Mas, sempat rame isu anggota DPR yang sering bolos. DPD. Anggota DPR Bang yang waktu dia masih Golkar. Tahun 2009. Kan DPR-nya itu dari 2009 2012. Iya, Zaman Pak JK Golkar kan. Pak JK yang ngajak. Iya, saya masih ingat waktu itu masih mahasiswa Iya, saya. iya. Bang Jeffrey diwawancarai, ya kan? Anda nih paling sering bolos nih, gimana? Oh ya udah, saya minta maaf. Besok saya akan perbaiki. Udah jawabannya gitu aja, Pak. Jadi kelihatan dia gak ambisi banget. Jadi sebenarnya peran Bang Jeffrey ini agak mirip sama Arifin Panigoro ya. Cuma Arifin Panigoro lebih kenceng gitu, lebih muncul di permukaan. Kalau Bang Arifin ini kan cara berpikir aktivis. Iya. Ya, yang ITB ada ini Bukan lah. deal maker lah ya. Bukan deal maker kan. Iya. Kalau Jeffrey ini nggak ada, dia cuma Pedagang. ngawinin Iya. orang temu. Iya. Dia bikin Amin Rais Center, habis itu kalah dia tinggalin aja. Jadi menurut saya sih untuk anak muda di zamannya itu menurut saya Dan dia nggak Dia takut kalah ya. Enggak. Nggak kapok juga ya. dan menjadikan orang banyak. Edi Suparno itu, Mas, dulu yang bawa masuk PAN tuh Bang Jeffrey. Dia bikin jadi ketua Amin Rais Center. Iya. Jadi menurut saya banyak orang anak-anak muda yang waktu itu berhasil muncul di hari ini itu tidak lepas dari tangan dingin aja. Termasuk Raja Juli dan Grace. Iya, termasuk saya. Anies Baswedan, Iya. Anies, Celi, sama semua. Saiful Celi Mujani. itu Saiful Rizal. Mujani. Orang kadang-kadang lupa Bang. Celi itu Rizal Malarang. Iya, Rizal Barangin. Semuanya ada keterlibatannya Jeffrey ya. Waktu Jadi, itu ya. walaupun kita terlalu berlebihan kalau kita bilang mereka semua antek Jeffrey ya. itu juga sering bertikai satu sama lain juga. Saya masuk juga. Jakarta, kursi saya di PAN 2009 diambil. Kemudian saya kebingungan Jakarta itu, yang saya ketemu Jeffrey. Tapi kalau Bang Jeffrey bisa kenal Bang Rio ini sebagai aktivis yang bela gunung Kedung Ombo, terus sama Cimacan. Jadi Bang Jeffrey tahunya dari mana itu? Jadi kan Mas Jeffrey ini kuliah di UNAS. Oh ya benar. Ya kan? Sastra Indonesia. Iya. Iya. Jadi teman-teman saya di Jakarta waktu saya di Malang itu temannya Jeffrey. Yang paling rajin, paling awal demo-demo di Orde Baru memang UNAS ya. Iya, UNAS di Jakarta. Siapa namanya? Bongkar, siapa dulu tokohnya Bang di UNAS? Kia.
standar Kia. Iya. Makanya aku tempel terus Budi Adiputro, Mas. Oh, ganteng, iya. alumni UNAS kan. Iya, Ini ada iya. bakat-bakat Jeffrey-nya nih. Iya. Itu juga kan, itu di Ruth Agrina sekarang juga mantan di UNAS. Iya. Mantan UNAS juga. Iya. Joao. Oh iya, Joao itu. Iya. Itu jadi Itu juga Bang, siapa sih dulu tokoh yang pertama-tama di penjara tuh? Ada si Budi ada- yang hafal tuh Mas. ada Kita- Nuku dulu. Nuku, Ya, Nuku, ya. Itu kawan saya semua. Iya. Budi Bagian hafal itu Mas. Ini Budi. juga yang jadi menteri itu jadi bos di Ukraina, Yudi Iya, Krisnandi. ada Itu UNAS juga. saya demo dengan Yudi kita kejar aparat itu Iya, 89. iya. Sama Yudi itu saya. Iya. Dia di Unpad dulu. Iya. Jadi gimana? Jadi Brawijaya. Gimana? Abang di Brawijaya tadi ya. Bang, ketemunya gimana sama Jeffrey dulu, Bang? Nah, jadi Jeffrey itu dulu ada temennya di Bengkulu. Nah, Ya teman, dia bolak-balik ke Bengkulu, itu udah dengar nama saya. ya. Karena waktu saya wali kota di situ Iya. dulu, ada si Rio begini-begini gitu. Pusing lah ayahnya Bang Rio ini ya. Pusing. Wali kota sipil zaman itu anaknya tukang demo. Ya, bapak saya itu bolak-balik ditelepon aparat dari Jakarta gitu. Nah, kemudian saya jadi ketua PAN Bengkulu, Jeffrey jadi ketua PAN Ya. Bali, ketemu di satu forum, dia langsung ngomong Rio ya. Ya. Iya, saya bilang. Nah, itu kenalan situ jadi langsung nyambung, Nyambung, karena ya. teman-teman dia teman-teman saya juga. Ya. Itu yang ininya yang apa Beda umur berapa tahun loh? 2 tahun. Dia Seumuran lah 67, ya. saya 69. Iya. Itu jadi saya dekat itu jadi dekatnya itu personal. Ini Iya. bukan karena kita sama-sama satu partai, Enggak, teman karena lingkungan nyambung aja ya. Nyambung aja. Nah, pada waktu Semas Data itu dialah yang membawa saya ke Pak Surya, ke Bang Surya, mengenalkan, kemudian berhari-hari Iya. sampai terbentuknya Ormas dan Itu setelah kebetulan dia tahu juga kalau Bang Rio tuh berantem sama Pak Amin Rais atau kecewa lah gitu ya. Oh ya, tapi kan dulu Bang Surya mengingatkan saya, jangan kau persempit jalanmu. Iya. Walaupun beliau mempersempit jalannya Ya juga kan. sudah, nggak boleh kau nyatakan keluar dari PAN, nggak usah. Karena siapa tahu hubungan terus tetap jaga itu. Iya. Saya juga belajar itu dari Bang Surya. Akses harus dijaga. Itu lah bahasanya kan. Iya, Kau jangan jaga positif. akses. Ya kan Mas BM juga bagian dari Surya Paloh Incorporated. Oh, saya juga, banyak ya. berutang budi sama Bang Surya Paloh. Pak Brewok, bom darah tinggi. Iya, gitu. iya. Kalau nasionalisme kita nggak ragukan lah beliau. Jadi kalau kita bangsa itu dari pagi sampai malam itu bicara tentang bangsa, Pak. Ya. Dan itu serius bukannya. Dan dia udah semangatnya luar biasa kan. Tapi memang berarti Bang Surya ini jiwa pedagangnya nggak ini ya, nggak besar ya sebenarnya. Gini, menurut saya sosok Bang Surya itu dia bisa memisahkan antara dagang Iya, dengan betul. politik. Oke? Setahu saya hampir 6 tahun pagi siang dengan Bang Surya itu gak pernah dibicara bisnis. Bang Surya itu jago delegasi. Dia itu kan udah dagang ikan asin dari zaman SMP. Iya. Jadi dagang tuh buat dia naluri, dia tahu dia perlu anak buah, dia selalu bilang tuh saya ingat. Iya. Kau tuh cari teman kayak jari. Beda-beda, semua fungsinya beda-beda. Jadi dia tahu ini orang yang jago bisnis. Iya. Dia suruh pegang bisnis dia. Mas BM. Ya. Ini- Bagus juga Bang Surya kita undang sini. Mas Bagus. Oh, aku senang sekali kalau Mas bisa BM. ngomong. Coba lah, Ya, gimana ya, caranya Mas BM? Tapi kalau sama Bang Surya mungkin harus kita yang Ya kesana. nggak masalah, Iya, ya kan kita datangin ya Iya. kan. Jadi Bang Surya itu politisi tulen dan politisi yang mungkin orang nggak mikir diri sendiri ya. Pasti ada kepentingan. Tapi itu tidak lebih besar dari kepentingan bangsa. Jadi kalau dia pikir tentang kepentingan kelompok dan dirinya dan bisnisnya mungkin 20-30%, taruhlah paling bisa 40%, selebihnya kepentingan bangsa. Dan itu yang menyebabkan Bang Surya di zaman Orde Baru, di zaman Megawati jadi oposisi, dia bisa mempertemukan Megawati dengan Mbak Tutut. Ya. Oh. Itu aku tuh terkagum-kagum melihat kemampuan Bang Surya. Kebetulan dua orang ini ulang tahunnya tanggalnya sama. Sama, ya. Tapi memang artinya gini ya Bang ya, bisa disimpulkan nggak bahwa ini lihat tipenya Bang Jeffrey, tipenya Bang Surya dan beberapa abang-abang Ya. politik yang apa namanya Mumpuni ya. mumpuni untuk menjahit-jahit kepentingan banyak orang ini ya. Emang kalau mau jadi orang yang kayak gitu kita mesti berani main rugi di depan ya.
Kalau itu ada istilahnya ya. Kalau ini rada so intelektual dikit ya. Kalau kita baca bukunya Tipping Point-nya si wartawan New York Times, mereka ini yang disebut super konektor. Si Farid Zakaria. Malcolm siapa ya? Ini tuh ada beberapa orang, mereka tuh super konektor. Orang yang punya kemampuan menyambungkan orang-orang yang sepertinya nggak bisa disambungin gitu. Iya. Itu juga kemampuan PDI waktu masih ada Pak Taufik Kemas. Kan? Betul. Pak Taufik itu membangun jembatan kemana-mana. Kadang-kadang kita suka ledek, termasuk jembatan yang nggak perlu gitu. Jadi menurut saya itu bakat. Jadi nggak bisa misalnya kita niru-niru, nggak bisa. Bayangin waktu kami tempo di Bredel, kita tuh tidak boleh ada media yang merekrut kita sebagai wartawan. Bang Surya tuh kirim utusan ke Tempo, berapa orang Tempo mau pindah ke media Indonesia. Bayangin loh itu. Iya. Itu padahal dia dianggap dekat sama Pak Harto, tapi karena dia dianggap dekat sama keluarga Pak Harto, Pak Harto kok nggak bisa apa-apa sama dia. Itu kekuatan dia luar biasa. Tapi kan sur juga Bang Surya punya tempo di barisannya ini kan sur juga dia kan. Dan Mbak gini, di lingkungan Mbak Surya itu banyak orang yang kemudian hari ini jadi Pak. Ya Beni Kaharman, Caimin, Saifullah Yusuf, Sugeng Pak Suparwoto. Itu lingkungan gimana? Lingkungan di prioritas dulu. Oh prioritas. Lestari wakil ketua MPR. Iya Bang Zulfan. Itu prioritas semua. Bang Sud itu kerja di prioritas. Bambang Susatyo itu. Pandana Bambang. Iya ya itu. Bang Surya punya pasukan semua ya. Yang jadiin duta besar Tommy. Ya Bang Surya. Jadi maksud saya memang sementara Bang Surya ya nggak jadi apa-apa juga, santai aja. Jadi sama Mama Jeffrey ya. Sama itu saya. Tingkat kepuasan batinnya itu menjadikan kalau orang menjadikan orang. Jadi ya. Makanya dia agak marah sama saya karena saya memilih balik ke Tempo. Kalau dia ngomong, kalau kamu tuh sini saya jadiin menteri, jadiin apa bisa katanya. Tapi saya bilang salah proposal. Mas BHM dikasih begituan kan nggak sur. Nggak sur. Coba kasih yang lain. Jangan tawarin jadi menteri. Kamu saya kasih saham Metro TV ya. Mungkin beda cerita tuh. Goyang juga tuh. Enggak, tapi dia banyak membantu lah awak-awak ex Tempo gitu, sehingga kita tetap ngumpul dan ketika Tempo bisa terbit lagi, kita masih ada. Tapi kalau melihat Bang Surya hari ini gimana ya? Maksudnya ini banyak termasuk saya yang merasa bahwa pemerintah bukan, oposisi pun bukan. Ya gini, kalau menurut saya Bang Surya itu memang dia ya itu tadi super konektor. Susah dia untuk jadi oposisi gitu loh. Dia mau jadi pengkritik tapi di dalam. Iya kan? Dia nggak mau di luar karena dia menjaga tapi akses. Tapi kan kehilangan. Cuma problem saya satu sama Bang Surya. Bang Surya itu adalah generasi yang dibesarkan. Memang di era Pak Harto kalau mau hidup harus hidup dengan dana gerilya. Nah itu susah kita. Kita kan maunya ya kita inilah lompatlah dari dana gerilya ke dana yang lebih terstruktur. Gimana Bang? Nggak, saya pikir gini, Bang Surya itu semenjak Nasdem berdiri langsung di partai penguasa. Dan pemain kelas 1 bukannya ikut-ikutan itu enggak. Jadi Bang Surya dalam 10 tahun belakangan itu sangat mengerti anatomi kekuasaan di zaman sekarang. Dan dia nggak mau jadi menteri kan? Kalau mau kok gampang dia jadi menteri. Gampang banget. Menteri anak buahnya. Nah kemudian dia sangat mengerti juga anatomi kekuasaan pada hari ini. Tapi kalau jadi presiden dia mau kayaknya. Enggak, saya nggak yakin juga. Dari dulu saya mendorong untuk dia dicalonkan jadi presiden. Walaupun belakangan misalnya tidak mau, tapi harus dicalonkan dulu. Supaya partai ini punya identifikasi yang jadi jelas. Dia nggak mau maju sendiri, tapi kalau dicalonkan ya lama-lama mau juga gitu. Nggak, maksud saya partai harus mengeluarkan nama Surya Paloh. Walaupun di belakang dia nggak mau. Tapi dia harus mau dulu dicalonkan. Dicalonkan pun nggak mau. Nggak mau ya. Dia bilang jangan Rio. Itu kita cari anak bangsa yang memang cocok jadi presiden.
abang kau ini nggak cocok. Iya. Abang kau ini Termasuk kalau dia Anies dia pernah Iya, serius sekali ya. serius. Siapa yang nggak sur gitu Iya. kan? Abang ini kalau bulan puasa mau keluar negeri. Iya. Iya, pasti. Lebaran pasti di luar negeri. Tahun baru pasti di luar negeri. Habis itu mau santai minum Iya. wine. Jangan diperjelas. Bagaimana? Jangan diperjelas. Bagaimana coba katanya? Iya. Nggak cocok. Tapi kita cari orang yang tepat untuk menduduki posisi itu. Jadi menurut saya ada ide-ide besar yang memang itu apa namanya melampaui zamannya ya. Menurut abang bukan karena hubungan yang sempat beku dengan Pak Prabowo. Karena saya dulu ingat cerita setelah 2009 Pak Prabowo kalah Pilpres gitu ya. Ketemulah Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo gitu. Dan Pak Prabowo bilang kita ini kalah karena Metro TV. iya di Metro TV kan Bang. Abang dengar cerita itu kan. Kita ini kalah Bang karena alumni Golkar ini tidak bersatu katanya kata Pak Prabowo. Ya kan? Terus kata Bang Surya, wah kita udah sama-sama tua. Agak panjang ceritanya kalau aku harus mendukung kau. Gitulah kira-kira kayak gitulah gitu. Tapi ya hari ini kan mau nggak mau kalau memang jadi bagian dari pemerintah ya pilihannya cuma satu, mendukung Pak Prabowo, nggak ada pilihan yang lain gitu. Gini, hubungan Prabowo dengan Bang Surya itu hubungan yang unik. Iya, ini penting nih. Kalau kita menang satu sisi bahwa pernah ada praduga-praduga yang tak benar, itu terjawab pada waktu prioritas itu dibredel, itu Bang Surya membawa permohonan agar bredel itu dicabut, dan yang menerima itu adalah BT, ya Bambang Tri di dekat Cana Jalan Tanjung, terima itu. Kemudian oke nanti saya sampaikan. Itu jalan ceritanya. Kemudian keluarlah Prabowo dari situ. Iya. Nanya ada apa? Ini mau kita di ini bagaimana caranya hidup kita dengan orang media ini. Oh sudah selesai Pak. Yang membawa proposal untuk agar bisa dikabulkan lagi buka prioritas itu adalah Prabowo Pak. Menghadap Pak Harto keluar dari situ udah. Tapi syaratnya pakai nama lain. Dicarilah keluarlah ada media Indonesia yang siupnya itu di Medan. Iya, punya orang Aceh. Punya orang Aceh. Pakailah itu. Jadi Bang Surya menyerang mertuanya, yang nolong Bang Surya itu menantu sama anaknya. Jadi gitu loh. Jadi selalu Pak Prabowo tuh bilang SP ini gimana sih? Dia teman anak-anaknya, berbisnis dengan anak-anaknya, tapi nyepakin bapaknya gitu kan. Selalu ngomongnya gitu. Ya. Oh. Jadi ini kayak ada kawan anak abang yang suka ngata-ngatain abang lah gitulah ya. kira-kira sehingga tadi lagi-lah media Indonesia itu. Oh itu siup di Medan. Iya. Medan itu. Nggak ada sangkut pautnya sama Bang Surya sebelumnya. Enggak ada. Dicari itu ada lah itu, ada dibawa lah itu menjadi media Karena Indonesia. prioritas udah kepalang keputusan negara untuk pemerintah waktu itu udah membredel sehingga nggak mungkin keputusan itu direvisi lagi sehingga harus cari nama baru. Karena yang meminta pemberedelan itu adalah Pak Ginanjar. Ya. Nama itu. Jadi itu satu hal bahwa Tapi ini aku ada klarifikasi, aku belum tanya Pak Ginanjar. Tapi paling enggak Bang Surya Paloh percaya bahwa yang menyuruh pemberedelan itu Pak Ginanjar. ya. Sorry Pak Ginanjar ya, aku harus klarifikasi itu. Jadi itu kira-kira. Jadi Marsikal. artinya apakah hubungan Prabowo dengan Surya Paloh itu jelek? Prabowo pernah membantu media itu bisa itu. Tapi ada juga tapi Prabowo merasa kemudian kok gue udah bantuin. ada soal bom tanah tinggi dulu. Iya. Ya, itu Bang Surya pernah diperiksa. Ya. Di Polda apa di Kodam saya lupa. Di Kodam. Di Kodam ya, periksa dan dianggap bahwa dicek apakah punya keterlibatan terhadap proses isu bom tanah tinggi. Dari dokumen yang ditemukan Di situ, di laptopnya. Iya, anak-anak ini Dan demo. saya tahu Bang kenapa itu. Abang tahu Bang kenapa? Gimana? Jadi ini udah pernah saya cerita nih. Jadi waktu saya ketemu sama Prabowo sebagai Danjen Kopassus, saya Itu diperlihatkan Pangdamnya Pak Safri. Pak Safri. Iya. Waktu saya diperlihatkanlah print out dari dokumen-dokumen itu. Nah, lalu saya sempat baca. Lalu ketika Pak Prabowo datang lagi, dia bilang sama saya,
tuh lihat tuh kelakuannya Surya Paloh. Dia apa? Oh ya itu tadi katanya dia dibantu bisnis sama anak-anak presiden, dia terbang. Karena di situ selalu ada kata-kata dari ini notulen rapat nih dari anak-anak ini. mengatakan pokoknya macam-macam, selalu banyak sekali. Untung kita dibantu Pak Brewok. Pak Brewok. Jadi di situ kelihatan peran. Saya tuh tahu yang dimaksud Pak Brewok itu sebenarnya Gunawan Muhammad. Karena waktu itu dia brewokan. Tapi dia sudah masuk di kepalanya itu Surya Paloh. Lah saya kan diam aja. Itu nggak mungkin diklarifikasi. Nggak mungkin saya bilang Mas itu salah gitu kan. Saya waktu itu kerja sama Surya Paloh. Itu kira-kira. Jadi apakah memang ada dasar? Nggak ada. Sebenarnya hubungan mereka ya tetap baik ya. Apa punya hubungan tapi relatif otonom masing-masing aja. Saling tidak boleh mengganggu lah. Saling mengganggu. Tapi kalaupun mau lihat kartu ya lihat intip-intip gini aja. Kan? Tapi secara pribadi juga emang beda sih. Ya. Emang beda gitu. Ya, itu kira-kira. Jadi kalau Prabowo itu lebih cocok sama Rocky Gerung. Wah, cocok sama itu. Kalau Pak Surya kurang. Dia lebih cocok sama. Mungkin chemistry-nya nggak ketemu. Karakternya beda. Beda. Cocok sama petempur ini kayak Zulpan Lindan, Bang Rio gitu. Dia cocok sama orang-orang pejuang yang sedang dizolimi. Dia tuh bisa. Nah, ini masuk lagi nih. Kemarin karena BHM udah nyinggung nama senior saya ada di UI, Al-Mukarram Rocky Gerung ini kan. Jadi kemarin ada satu kutipannya Nyoroki yang mengatakan bahwa mana yang lebih bagus awal pemerintahan Prabowo atau awal pemerintahan Jokowi? Gitu. Prabowo, kayaknya gitu kan. Itu sudah mendapat legitimasi yang kuat, cuma larinya untuk penggalangan kekuatan politiknya nggak optimal. Sementara Jokowi dulu di awal pemerintahannya legitimasinya nggak sekuat Prabowo hari ini. Cuma disitulah Pak Jokowi waktu itu mencoba berlari untuk melakukan berbagai penggalangan terhadap berbagai macam kekuatan politik sehingga politik pemerintahannya menjadi stabil di awal. Nah, benar nggak apa yang dikatakan oleh Rocky ini menurut Bang Rio sebagai yang berada di dalam iklim galang-menggalang di awal pemerintahannya Pak Jokowi? Gitu. Oh iya, kalau kita lihat dari anatomi politik di 2014 dengan 2024 itu jauh berbeda. Pertama, bahwa perolehan suara untuk kemenangan presiden Pak Jokowi itu cuma 51, kalau hari ini 58%. Ya, itu mutlak lah. Mutlak ya, itu satu. Yang kedua, itu soal partai pendukung. Dulu Pak Jokowi awal cuma 4 partai dari 10 partai yang berkuasa. Jadi 6 tidak ke kita, 4 ke Pak Jokowi. Kemudian dari 4 ini pun Pak Jokowi bukan pengatur salah partai. satu dari 4 ya, apalagi 4-4-nya. Satu aja nggak bisa diatur. Pegawai aja di salah satu kan. Kira-kira gitu. Ya. Hari ini 58%. Oke. 7 partai minus PDIP sama Nasdem lah ya, mungkin nggak di pemerintahan. Taruhlah 6. 58% ketua umum partai. Ya. Besar, bukan ketua umum partai kecil, ketua umum partai pemenang nomor 3. Menurut saya ini modal besar seorang presiden memimpin negeri sebesar ini, kekuatan politiknya sangat mutlak. Ya. Artinya apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini untuk menentukan arah politiknya A, arah politiknya B, anggarannya C, D, itu pasti tidak akan mendapatkan halangan yang di parlemen ya. Nah, kemudian kekuatan oposisi pun menurut saya sih nggak begitu. Kalau hari ini nggak ada. Nah, kita bilang hampir nggak ada. Pak Bu Mega aja bilang mendukung dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Dimana lagi kan gitu. Jadi artinya kalau memang kesempatan besar ini dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang betul-betul menyentuh kepentingan rakyat hari ini, pasti nggak ada halangan apapun. Tapi memang di popularitasnya kan masih tinggi banget Pak Prabowo kan. Oh iya, popularitasnya hampir 80 kan. Makanya Nyoroki bilang legitimasinya besar. Lebih besar daripada Jokowi. Iya. Itu. Nah, itu yang sebenarnya yang membedakan
kalau di awal-awal itu Jokowi bekerja keras untuk konsolidasi politik ya, konsolidasi emosi di antara para pimpinan partai dan para petinggi di negeri ini, Pak Prabowo nggak perlu otomatis ikut semua. Coba Bang ceritain Bang pengalaman Abang dalam proses konsolidasi yang tidak mudah. Karena kita ingat dulu KMP, KIH di DPR. Jadi beberapa pimpinan dikuasai oleh partai non pendukung Pak Jokowi ketika itu. Ya, kan pemilu kita pada waktu itu kan April 2014, bukan Februari seperti sekarang. Juli baru pemilihan presiden. Nah pada April itu udah diumumkan bahwa pemenangnya adalah PDI Perjuangan. Presiden belum. Ketika presiden dinyatakan pemenangnya adalah Jokowi, maka teman-teman di DPR melakukan gerakan untuk merubah MP3. Bahwa yang menjadi ketua DPR adalah pemenang pemilu, dirubah menjadi dipilih anggota dewan, diusulkan minimal 5 fraksi. Fraksi kita cuma 4. Jadi nggak bisa apa-apa kalah di aturan. Dan kemudian dari sisi itu kita nggak bisa apa-apa. Nah, PDIP itu agak agak kaku untuk melakukan manuver politik ya. Dan nggak buat apa-apa juga dia. Nah akhirnya kita membuat pimpinan DPR tandingan. Ketuanya Mas Pram, ketua DPR tandingan, saya wakil ketua dan beberapa orang wakil ketua waktu itu. Setelah berjalan sebulan 2 bulan, maka Mas Pram kita minta untuk melakukan lobby sebagai sekjen PDI Perjuangan kepada kawan-kawan partai lain untuk merubah lagi MP3 itu. Tapi tetap oke lah pimpinan DPR kalian ambil. Teman pimpinan di komisi itu coba dibagi-bagi sesuai dengan perolehan suara. Dari itu semua masuklah PDIP, Hanura, PKB. Makanya itulah ceritanya. Nasdem yang ngambil sama sekali. Nasdem nggak ambil Bang. Makanya itulah ceritanya waktu itu walaupun MD3-nya ketua DPR-nya bukan PDI, cuma beberapa komisi PDI bisa jadi ketua waktu itu Bang ya, 2014 tuh ya. Dan waktu itu memang Bang Surya yang perintahkan kalau perlu Nasdem berkorban gitu. Iya, jadi saya diperintah Bang Surya untuk bersama Mas Pram untuk melobi itu apapun ini tidak mengganggu kursi pimpinan DPR, tapi pimpinan komisi dibagi. Saya tanya, Bang kita mau ngambil posisi mana nih? Bang Surya bilang, agak usah ambil kan. Ngapain kita jadi pimpinan komisi, nggak ada gunanya juga, kasih aja sama orang-orang itu. Jadi untuk memperlihatkan bahwa Nasdem mengusulkan perubahan MD3 itu bukan untuk kepentingan Nasdem, tapi adalah kepentingan kebersamaan. Dan Nasdem memberikan jatah pimpinannya kepada kawan-kawan semuanya. Jadi kalau dari sisi itu kita nggak aneh kalau hari ini Bang Surya juga ngomong gitu. Kita masuk nggak pengen jadi apa-apa. Itu jadi gini. Emang udah pola ya. Polanya. Jadi Bang Surya itu bukan follower. Dia itu suka membalikkan arus lah. Dia ingin jadi negarawan lah. Dia itu cita-citanya sebagai menjadi negarawan. Itu kira-kira. Jadi ini Mas, jadi Che Guevara Mas. Kan ada foto Che Guevara. Pakai beret ya. Pakai beret di ruangannya kita lihat-lihat ternyata bukannya Pak Surya Paloh. Jadi jangan kaget kalau hari ini masuk tapi tidak di dalam, tidak juga di luar. Contoh misalnya kemarin yang di podcast awal mendukung tanpa syarat. Juga pilkada kan seringkali Nasdem tuh nggak usah ada uang mahar, nggak usah. Periode pertama tuh nggak ada marmaran. Jadi orang pada bodoh. Jadi menurut saya memang out of the box ya. Bagi orang ngapain tuh munafik. Nanti ujung-ujungnya gitu juga. Nasdem sudah mencoba untuk tidak menarik mahar dalam 1-2 periode. Tapi belakangan naik juga. Nah, tapi dia mencoba. Dan itu akhirnya berhasil lah ya. Berhasilnya adalah Partai Golkar akhirnya menjadi bagian dari pemerintahan ketika itu. Kalau Golkar kan emang nggak bertahap oposisi, pasti ujung-ujungnya pasti dia deal aja untuk bagian pemerintahan. Tapi kan enggak Mas, awal-awal Mas suara Golkar untuk jadi oposisi waktu itu juga ada Mas. 2014 tapi kita pengalaman dah dari Mega Akbar dulu. Golkar tuh di NE-nya nggak ada oposisi. Dia cuma high call supaya dapat posisi banyak aja. Itu dalam rangka meningkatkan bargaining aja. Paling enak lah kalau kita mengalahkan Golkar gitu karena Golkar pasti deal. Paling gampang kita bicara tentang ikut membangun negeri, dia pasti mau ikut. Yang pertama gabung Golkar kan waktu itu. Golkar. Iya kan? Golkar. Jadi
dimulai gabung itu setelah Bang Ical nggak jadi ketua umum. Ya. Ya. Makanya dibikin kembar, Pak. Ya karena dikudeta oleh Bang Yus. Kan riuh juga waktu itu. Munas Ancol, Munas Bali ini kan waktu itu Iya. kan. Jadi dibikin apa? Ada rapat lah ya. Itu supaya Golkar ini dibikin jadi kembar lah. Ya, jadi nggak smooth juga Mas, maksudku waktu itu. Awalnya nggak smooth. Iya, nggak smooth juga, Smoothnya nggak itu tiba-tiba ikut pemerintahan. Enggak, mereka ini high call lah. Iya. Sama lah kalau sekarang aku lihat itu yang rame-rame soal MBG, soalnya proyek-proyek gede lah. Ya. Pasti Golkar karena ujungnya gua dapat apa? Ada jogging-joggingnya dulu. Ya kan? Ini tinggal stamina joggingnya berapa lama Iya. kan itu. Iya, betul. Tahun, ujungnya masuk juga. Iya. Nah, masuklah waktu itu ceritanya kan. Ya. Nah, memang kalau kita lihat Bang, artinya cerita Jokowi, kesamaan cerita Jokowi dan cerita Bang Surya ini Mas, sama-sama sebuah ketetapan abadi itu adalah semua hal itu adalah temporer. Ya. Bagi Bang Surya dan bagi Pak Jokowi kayaknya itu hal yang sama tuh, pandangan politiknya dalam hal itu sama. Golkar gabung. Makanya kalau kita lihat peristiwa Bang Rismon datang ke Solo, Egy Sujana datang ke Solo, itu mungkin nggak ada teri-terinya dibandingkan Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi gitu. Yang mana 2 kali Pilpres dikalahkan gitu. Kita lihat coba orang-orang yang diculik tim Mawar semuanya masuk ke Gerindra. Gerindra. Itu saya barusan ketemu anggota DPR dari Gerindra, ternyata putrinya siapa yang diculik, Taslam. Harto Hartas. Dia kan masuk ke Gerindra, putrinya sekarang jadi yang DPR. Nah, Jadi gini, kalau Pak Jokowi maksudnya dalam konteks Pak Jokowi gitu ya. Menurut saya sih Pak Jokowi dan Bang Surya itu prinsipnya adalah semuanya tidak akan selamanya. Ya. Jadi you nggak suka sama saya, nggak akan selamanya you nggak suka. Itu kan Jaga akses. Jaga akses. ada konteksnya aja kan. Ya, jadi menurut saya sih saya banyak belajar dengan para senior Ya, ini. ya. Ada sesuatu yang bisa kita ambil. Ya. Saya ingat tuh, jangan kau persempit jalan Murio. Ya. Nah, jadi kau jaga aja hubungan sama Hatta. Iya, saya tuh amini benar. Saya kalau tempo nggak dibredel, saya sempat berguru sama Surya Paloh. Wah, saya mungkin nggak menjaga akses seperti sekarang gitu. Tapi menurut Abang dengan yang kalau dulu kan kita dengar cerita keterlibatannya Pak Dasko dan Pak Ahmad Ali dalam mempertemukan Bang Surya dan Pak Prabowo, dan juga Bang Surya dengan Pak Jokowi, itu bisa dibilang nggak kecil lah, ada sahamnya di situ gitu. Ya gini, ini pengamatan saya ya, bisa salah bisa benar. Pada waktu Pak Jokowi menjadi presiden periode pertama dan mungkin pertengahan periode kedua, itu memang menurut saya teman bicara di luar kepentingan partai ya, bicara mungkin sama Pak Sam, kita bicara pribadi itu Bang Surya dengan Pak Jokowi, Pak. Ya, tidak Pak Jokowi tidak mencurigai bahwa Surya Paloh punya agenda sendiri. Dia kasih pandangan. Memang mentor abang-abangannya Pak Ya, Jokowi yang menurut saya itu. Yang benar-benar dianggap abang ini Bang Surya yang jadi di awal tempat ya. dia curhat tanda petik ya, itu dia saya Bang Surya akan memberikan pandangan, tidak maksa juga, begini-begini dan bisa diterima. Menurut saya itu masa-masa yang memang masa keemasan berdua itu yang saling mempercayai untuk membangun negeri ini. Dan itu juga karena baik Pak Jokowi maupun Bang Surya Paloh sama-sama latar belakangnya pedagang. Iya, itu Pikirannya poinnya. sangat pragmatis. Ya, pragmatis, cepat aja. Beda Prabowo kan latar belakangnya tentara gitu, dan tentara di zaman Orde Baru yang ketika itu hubungan tentara dengan pengusaha cukong itu tentara yang di atas. Ya. Sementara di era Pak Jokowi ini kalau bahasa kasarnya, bahasa terangnya, tentara pemeras lah. Sementara di era Pak Jokowi ini sebagian oknum tentara jadi peliharaannya pengusaha gitu loh. Beda gitu. Kalau dulu kan tentara di atas semua golongan. Iya. Artinya pengusaha itu diperas gitu loh. Bukan dia yang melihara tentara gitu loh. Kalau hari ini pengusaha melihara tentara. Iya. Terus gimana tadi Bang? Ya itu, jadi saya lihat hubungan dua orang ini sebagai
dua orang sahabat Ya. yang tidak bicara tentang politik jangka pendek. Iya. Ya bicara terus itu yang saya lihat ya selama ini. Nah kemudian apakah belakangan ini dalam mempertemukan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Bang Surya itu mereka ada peran Pak Surya menurut saya iya. Ya. Bukan ini ya Pak Budi Gunawan yang lebih berperannya. Ya itu dalam teknis menemukan mengatur pertemuannya. Itu tapi ide besarnya. IO-nya Mas. Ya IO-nya. Nah, kalau ini kan izin prinsip kan itu dulu nih. Tapi kalau saya ngelihatnya gini Mas, kayaknya hubungan itu masih ada masalah karena saya ingat begitu Pak Jokowi mengumumkan Prabowo jadi Menhan, hari yang sama seingat saya Bang Surya Paloh panggil Anies Baswedan ke Gondang Dia Lama untuk dijalankan presiden kan ada gitu kan reaksinya begitu kan. Itu lebih tidak hanya satu variabel. Ya. Ada beberapa variabel lain sebelumnya yang Jaksa Agung diminta itu. Ya. Ya, kita minta supaya Jaksa Agung masih Nasdem lah. Ya. Kemudian minta bertahan ya 4-5 bulan. Ya. Karena pada waktu Jaksa Agung itu menjadi Jaksa Agung itu tidak serentak dengan kabinet. Ya. Benar. Kabinet itu dilantik 20 Oktober, Jaksa Agung itu pada bulan Februari atau Maret. Ya, itu memang Pak Surya Paloh yang minta ya. Iya, karena pada waktu itu kalau 5 tahun kan harusnya habisnya Februari juga. Iya. Karena pada waktu tarik menarik soal Jaksa Agung ini. Di dalam tim transisi itu soal siapa jadi Jaksa Agung. Siapa waktu itu yang bersaing? Kan Nasdem yang minta. Ya. Cuman dulu kan banyak nama nih, termasuk nama saya rumah. Oh jadi Jaksa Agung. Iya, itu kan bersebaran isu di media tidak boleh orang partai harus mundur dan Pak JK yang tidak boleh Rio karena sekjen partai. Walaupun harus mundur ya. Nah kemudian kan banyak nama berseliweran. Salah satunya ya Pak Pras. Oke. Nah karena dia mantan jaksa Jampido. Ya tapi lama kita lobby itu akhirnya diputuskan ya sudah Mas Pras. Itulah terjadi Februari, Maret akhirnya panggil dan lantik. Nah permintaan kita itu kalau dia bulan Maret atau Februari 2015 maka harusnya 2025 Februari dong. Kan 5 tahun. Bukan Oktober tanggal 20 itu. Ternyata kan Pak Presiden tetap memakai serentak dengan kabinet dengan Pak ini yang sekarang jaksa agung sekarang. Jadi bukan soal Pak Prabowo nih. Tapi soal ada soal banyak jaksa juga ya kan. Nggak sederhana itu gitu. Tapi itu mungkin pemicu akhirnya ya. Langsung dia bereaksi panggil Pak Anies Baswedan. Jadi orang belum bicara calon presiden, dia udah mengasih kode buat calon presiden. Visioner kan. Jadi menurut saya ketindakan-tindakan seperti itu hanya Bang Surya yang berani beda gitu ya. Dan kemudian berani juga memberikan harapan kepada AHY. Ya itu dia merekrut merekrut orang-orang Tempo habis dibredel itu kan sebenarnya itu kan keberanian luar biasa. Itu agak panjang itu AHY ini ya. Nggak siapa ya Bang Rio yang bilang ya bahwa Bang Surya itu kalau mau mutusin sesuatu cepat. Kalau dia bilang AHY nanti dulu ntar sok berarti barang ini ada ada masalah nih itu gitu kan. Pasti itu. Jadi orang yang biasa ngambil keputusan cepat mencalonkan Anies pun sebelum ada orang calon presiden Nasdem duluan. Giliran calonkan Wapres orangnya sudah ada nggak diputuskan. Oh berarti ada yang tunggu. Tapi memang ini kan chemistry-nya Pak Surya Paloh dengan Pak SBY memang